Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua ini, mata ajar komunikasi, ini kita akan menyampaikan tema komunikasi efektif ya. Apa semuanya dalam keadaan sehat? Ya, semua saya doakan semua sehat ya. Tetap semangat menghadapi ujian yang kita terima untuk kita lebih kuat dan lebih sabar. Ujian apapun itu, termasuk pandemi, harus dihadapi dengan optimis, tetap semangat, ya, menyambut keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Tema kali ini yang menarik adalah komunikasi yang efektif, ya. Sebenarnya tema ini yang ketiga, karena yang pertama sesuai silabus adalah soft skill ya dalam komunikasi. Namun ini akan saya pindahkan menjadi pertemuan yang ketiga. Jadi pertemuan yang kemarin adalah tema pengantar komunikasi, yang sekarang ini adalah komunikasi efektif, dan nanti kita lanjutkan yang ketiga sebelum masuk komunikasi interpersonal, didahului dengan tema hubungan antar manusia. Kita akan simpulkan dalam bentuk komunikasi soft skill dalam kebidanan ya. Oke, untuk materi komunikasi efektif kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Untuk komunikasi efektif ini temanya besar dan akan kita pecah-pecah menjadi tema kecil, yaitu pengertian komunikasi efektif, unsur-unsur dalam membangun komunikasi efektif dan bentuk verbal non-verbal. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dan perusak komunikasi, macam-macam berbicara. Kemudian komunikasi efektif itu sendiri, dilanjutnya dengan tema kecil ciri-ciri komunikasi efektif. Berikutnya adalah syarat-syarat komunikasi dan syarat mendengarkan efektif serta hukum efektif. Lanjutkan dengan perilaku dan situasi, dan tema terakhirnya, poin terakhirnya adalah tolak ukur efektivitas dalam berkomunikasi. Oke, kita masuk pada tema kecil 1.1, pengertian komunikasi. Baik, kita lanjutkan. Kita ulang. To make opinion, feeling, information, etc. known or understood by other, oleh Longman, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan keinginan, ide, perasaan, pikiran, atau pendapat seseorang sehingga dapat mengerti dan dimengerti oleh orang lain. Nah, sekarang baik, mahasiswi sekalian, yang perlu saya sampaikan bahwa untuk materi komunikasi ini nanti tujuannya adalah Anda akan mengkoreksi kemampuan komunikasi yang selama ini yang sudah Anda lakukan hari-hari ya, dan semoga dengan pengetahuan baru tentang ilmu komunikasi ini dapat lebih menyempurnakan ya, begitu maksudnya ya, karena semuanya sudah bisa berkomunikasi ya, tinggal kita menambahkan beberapa pengetahuan baru tentang ilmu komunikasi ini untuk menyempurnakan kemampuan kita sesuai dengan tujuan komunikasi antara bidan dengan klien ya. Jadi ada tantangan baru. Kalau selama ini Anda sudah pintar dalam komunikasi sosial dengan teman, dengan adik, dengan saudara, maka Anda akan dilatih lebih perfect lagi dalam komunikasi. Tentunya tujuannya adalah komunikasi efektif dengan klien ya, yang akan digunakan dalam tahapan-tahapan manajemen asuhan, terutama dalam hal pelayanan kebidanan, yaitu melakukan pengkajian atau pencarian data tentang klien sebelum dianalisis data tersebut dan memunculkan
diagnosa atau keputusan kebidanan yang harus Anda selesaikan. Oke, kita awali pertemuan ini dengan pengertian komunikasi ya. Secara umum, pengertian komunikasi adalah upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi, dan seterusnya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain ya. Oke, diulangi, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi agar dipahami dan diketahui oleh orang lain ya. To make opinions, feeling, information, teach, known or understood by other. Ini menurut Lohman ya. Kemampuan untuk mengungkapkan keinginan, ide, perasaan, pikiran atau pendapat seseorang sehingga didapatkan pengertian atau dapat dimengerti oleh orang lain. Kita lanjutkan dengan pengertian komunikasi efektif ya. Apakah orang lain bisa mengerti dengan perasaan kita ya atau pendapat kita? Tentu kita akan melihat sejauh mana dia memberikan feedback atau respon dari tujuan komunikator tersebut menyampaikan pesan-pesannya. Jika sesuai dengan tujuan, maka itulah yang disebut dengan komunikasi efektif. Karena bisa saja gangguan pada lingkungan atau pesan yang tidak sampai atau simbol-simbol yang kita kirimkan lewat respon nonverbal dipahami atau dimengerti oleh orang lain, namun direspon atau diberikan feedback tidak sesuai dengan tujuan. Nah, itu berarti komunikasinya menjadi tidak efektif. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan bentuk komunikasi. Komunikasi atau pesan yang kita kirimkan atau komunikator kirimkan kepada komunikan itu bersifat verbal sekaligus non-verbal. Jadi yang bersifat verbal itu merupakan kata-kata, kalimat yang kita sampaikan kepada komunikan. Sedangkan pesan-pesan yang mengikuti kata-kata kita, termasuk ekspresi wajah, gerakan tubuh, sikap, cara berdiri, cara duduk, cara pandang, bahkan intonasi kata, kalimat, tinggi rendah, tekanan, itu semua disebut dengan bentuk komunikasi non-verbal. Berbicara tentang bentuk komunikasi verbal, non-verbal, kalau kita lihat dalam grafik ya, lingkaran itu menurut McRibben dan Ferris, kata-kata kita itu sekitar 7% ya untuk verbalnya dalam bentuk kata atau kalimat kita ketika kita sedang berbicara, sedangkan bentuk nonverbalnya yang mengikuti kata-kata kita itu 38% itu pada nada suara kita, tinggi rendah ya. Kemudian 55%-nya itu didukung oleh nonverbal bahasa tubuh menurut McRibben dan Ferris. Komunikasi nonverbal yang tadi kita bicarakan, 55%-nya adalah bahasa tubuh. Bisa berupa gestur ya, isyarat bahasa tubuh lewat gerak-gerik, lewat barang-barang yang kita tampilkan, atau merupakan ekspresi dari wajah seseorang. Nah, ini bisa dikategorikan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah kita sebut dengan repetition. Yang kedua adalah contradiction, yang ketiga substitution,
yang keempat adalah complementing, dan yang kelima adalah assenting, ya. Repetition adalah bentuk pengulangan pesan. Contradiction adalah bentuk pertentangan dari pesan yang dia sampaikan. Substitution adalah pengganti dari pesan. Complementing adalah melengkapi pesan verbal. Jadi apa yang disampaikan lewat verbal dilengkapi dengan, dikuatkan dengan pesan-pesan non-verbal. Misalkan seseorang mengatakan, saya siap. Otomatis bahasa tubuhnya, gesturnya, siap itu adalah menunjukkan tubuh yang benar-benar terlihat siap, ya. Ekspresi wajah yang penuh dengan kesiapan, ya, dan ditunjukkan dengan barang-barang bawaan yang juga sudah siap, begitu maksudnya, ya. Kemudian assenting adalah penekanan atau bentuk dalam hal ini adalah garis bawahi atau beberapa kalimat penting atau kata penting yang diberikan penekanan-penekanan, itu berarti diberikan garis bawahi, ya. Selanjutnya, untuk kelanjutan dari nonverbal, ini bisa berupa penampilan fisik, pakaian yang rapi, situasi yang nyaman, warna yang serasi, atau tidak mencolok, atau tidak aneh, ya. Sikap tubuh dan cara berjalan, ekspresi wajah dan kontak mata, serta touching atau sentuhan, ya. Itu juga masuk kategori nonverbal. Selanjutnya, 38% tadi adalah nada suara dari nonverbal, ya, menurut McRibbian dan Ferris tadi. Nah, untuk tekanan suara ini salah satunya adalah dengan nonverbal intonasi suara. Orang akan merasa lebih nyaman berbicara dengan orang dengan kecepatan bicara, volume bicara, dan kata-kata yang dipakai mirip dengan suara dari komunikan sendiri. Jadi, kalau saya bicara dengan Anda, maka Anda sebagai komunikan, saya sebagai communicator, Anda sebagai komunikan akan merasa nyaman apabila penggunaan intonasi suara, baik kecepatan, volume, kata-kata yang saya gunakan kepada Anda itu akan terasa lebih nyaman buat Anda bila kecepatan, volume, dan kata-kata yang saya pakai itu mirip dengan, atau saya miripkan, saya sesuaikan dengan milik Anda sendiri. Nah, tentunya untuk bisa memiripkan itu, maka nanti akan muncul atribut soft skill, yaitu sebelum saya berbicara pada Anda, maka saya akan meniatkan untuk berbicara dengan Anda dengan situasi yang nyaman. Maka terlebih dahulu saya akan berkomunikasi dengan diri saya sendiri untuk mencari kenyamanan Anda dengan cara memberi pendekatan yang mirip dengan ciri Anda saat berbicara. Nah, keinginan saya untuk bisa membuat Anda nyaman itu adalah niat baik yang disebut dengan komunikasi intrapersonal saya. Sedangkan kenyamanan yang bisa Anda berikan ke saya itu adalah soft skill saya yang Anda tangkap. Nah, itu nanti kalau kita bicarakan di tema soft skill dalam komunikasi, ya. Selanjutnya, atur suara agar kecepatan, volume, dan kualitas mirip dengan lawan bicara. Ya, tentunya kalau kita mau orang lain yang berbicara dengan kita, lawan bicara kita atau komunikan, itu merasa nyaman, maka saya harus atur sesuai dengan semirip-miripnya dengan Anda atau teman bicara kita. Untuk mengakhiri pembicaraan, maka yang benar itu kita harus mengklarifikasi dulu dari pesan-pesan yang dikirimkan baik dari komunikator ke komunikan
atau feedback dari komunikan ke komunikator. Itu dilakukan disebut dengan langkah klarifikasi. Contohnya, misalkan saya berpesan kepada Anda bahwa besok saya akan mengajar jam 10 pagi dan semua mahasiswi sudah harus siap. Maka sebelum mengakhiri pesan, saya akan menguji pemahaman Anda, apakah komunikasi saya efektif atau tidak, apakah pesan saya sampai sesuai tujuan saya, atau disebut komunikasi efektif, maka kita bisa melakukan klarifikasi. Yang kedua, untuk sebelum mengakhiri pembicaraan, kita akan melakukan refleksi. Yang tadi klarifikasi, sekarang refleksi. Ya, refleksi itu adalah menyatakan kembali pesan-pesan yang kita terima dari komunikator, kalau kita posisinya adalah komunikan, penerima pesan, atau saya sebagai komunikator menerima feedback dari komunikan, akan merefleksi, yaitu menyatakan kembali kalimatnya secara verbal, tentunya menggunakan bahasa saya sendiri. Contoh tadi saya mengatakan bahwa besok saya akan memberikan materi jam 10 pagi, maka Anda sebagai penerima pesan boleh melakukan klarifikasi, kemudian refleksi dengan bahasa Anda sendiri. Anda akan mengatakan bahwa saya ulang ya Pak, apakah Bapak tadi maksudnya mengatakan bahwa Bapak akan mengajar besok pagi jam 10 pagi dan kami diminta untuk siap? Nah, itu disebut dengan reflektif ya, tentunya dengan bahasa kita sendiri ya. Kemudian meringkas hasil pembicaraan. Nah, ini tentunya poin-poin yang dipesankan oleh komunikator kepada komunikan atau dari komunikan kepada komunikator dalam bentuk feedback itu harus bisa diringkas ya. Oke, untuk seseorang atau komunikan yang sedang kita ajak bicara, supaya dia mau mendengarkan secara aktif, maka harus melibatkan fisik, mental, dan intelektual. Ya, memahami pesan dengan ditunjukkan secara verbal atau non-verbal, misalnya mengangguk atau senyum atau kontak mata atau mempertahankan kontak mata dan mempertahankan jarak. Kemudian kondisi empati adalah kondisi kita yang mampu merasakan dan memahami keadaan emosi dari komunikan atau lawan bicara kita. Oke, nanti kita bicara manusia dalam bentuk makhluk sosial, maka setelah manusia itu berinteraksi sekian lama akan muncul kebiasaan dan budaya ya. Dan budaya-budaya ini akan berpengaruh pada individu-individu dalam masyarakat itu dan akan terbawa pada saat komunikasi. Itu yang disebut dengan pengaruh budaya dalam komunikasi. Perbedaan bahasa pula dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Ya, tentu saja kalau kita tidak paham dengan bahasa orang lain ya, tentunya pesannya sulit untuk diproses di komunikan atau pendengar karena ketidakmampuan memahami bahasa ya. Dan itu akan berpengaruh pada efektivitas komunikasi. Makanya tadi kita sudah sepakat di depan tadi bahwa untuk membuat kenyamanan dalam komunikasi, maka kita harus melakukan pendekatan kepada komunikan, yaitu bahasanya yang kita pakai adalah bahasa komunikan, intonasi bicara adalah intonasi komunikan, karakter bicaranya sesuaikan dengan komunikan, kencang, keras, lemah, lembutnya pembicaraan kita selalu disesuaikan dengan komunikan sebagai target penerima pesan ya.
Oke, saat kita sedang mengirimkan pesan atau kita sedang berkomunikasi, maka kita akan bertemu dengan situasi kelancaran ataupun hambatan yang itu akan berpengaruh pada efektivitas komunikasi kita. Dan faktor-faktor yang bisa berpengaruh pada saat kita berkomunikasi ini yang pertama adalah faktor pengetahuan. Anak TK dengan sesama anak TK, dia akan bisa berkomunikasi dengan lancar karena pemahamannya yang sama atau pengetahuan yang sama. Misalkan anak TK yang bercerita tentang pahlawan-pahlawan yang dia tonton di TV atau tontonan, mereka sama-sama tahu tentang film Upin Ipin misalkan. Maka ketika mereka ngobrol karena sama-sama tahu tentang film Upin Ipin, maka komunikasi mereka akan lancar. Tapi bila salah satu anak tidak paham film Upin Ipin, yang satunya paham, tentunya akan terjadi hambatan dari sisi pengetahuan. Yang kedua adalah pengalaman, ya. Ada seorang ibu yang sangat paham dengan bahasa anaknya, meskipun kita yang mendengarkan agak sulit untuk memahami anak itu ngomongnya apa ya. Itu kenapa? Itu karena masalah pengalaman. Ibunya telah terbiasa berpengalaman mendengarkan bahasa anaknya bertahun-tahun, sedangkan kita baru saja hari ini atau kemarin mendengarkan anak itu berbicara. Maka dari sudut pengalaman kita kesulitan dalam memberi pemahaman saat anak itu berkomunikasi. Berikutnya adalah tingkat intelijensi, ini umum ya. Apabila kita berbicara dengan tema-tema tertentu ya, dengan bahasa-bahasa yang membutuhkan analisa, maka ini akan berbeda penerimaannya oleh komunikan jika tingkat intelijensia yang kadang terpengaruh oleh pendidikan seseorang itu berbeda. Selanjutnya faktor kepribadian. Ya, faktor kepribadian misalkan kepribadian yang tertutup dengan kepribadian yang terbuka. Ini berpengaruh saat berkomunikasi. Misalkan pribadi yang terbuka, kita bisa kalau kita mau menggali informasi dari pasien yang kepribadian terbuka, maka kita cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Contohnya, Ibu bisa diceritakan tadi malam apakah ada hal yang mengganggu istirahat Ibu? Maka si ibu akan bercerita dengan sukarela dan panjang dan lebar. Berbeda dengan kepribadian yang tertutup. Kita tidak bisa mengatakan atau mencari data dengan membuat pertanyaan terbuka. Ibu, apakah tadi malam istirahatnya cukup atau kurang atau ada gangguan? Maka dia akan menjawab cukup, kurang, atau terganggu. Ya, ini berkaitan dengan faktor kepribadian yang mempengaruhi komunikasi. Selanjutnya adalah faktor budaya. Tentu saja faktor budaya ini ya bisa berpengaruh pada logat-logat pembicaraan. Contoh, ada orang Malaysia datang ke Kalimantan, karena Kalimantan ini masih dekat budayanya dengan orang Malaysia, maka kita masih mudah memahami. Berbeda jika orang Malaysia berbicara dengan orang Jawa, maka orang Jawa akan sulit memahami bahasa-bahasa yang digunakan. Begitu juga orang Malaysia akan kesulitan untuk memahami bahasa-bahasa Indonesia dengan logat orang Jawa sesuai dengan latar belakang budaya. Contohnya Ustadz Uwas ini seringkali ceramah di Brunei, di Malaysia, dan bahasanya Ustadz ini sangat mirip dengan bahasa orang Malaysia karena Uwas ini berasal dari daerah yang bersinggungan langsung dengan Malaysia,
ya, dengan Sarawak, dengan Malaysia, dengan Kuching. Ini bahasanya mirip, yaitu bahasa-bahasa orang Sumatera. Pengaruh selanjutnya saat berkomunikasi adalah pengaruh biologis. Contohnya struktur mulut yang berbeda, gagap atau cadel juga dapat berpengaruh saat berkomunikasi. Tadi kita sudah berbicara tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada komunikasi. Bisa lancar, juga bisa terjadi hambatan. Sekarang apa saja yang bisa merusak atau menghancurkan komunikasi? Ya, yang pertama, ini biasa terjadi di kalangan kita, kalangan akademisi atau mahasiswa. Tentang yang pertama yang merusak komunikasi ini adalah, meskipun ini baik ya, kritik itu baik untuk tujuan yang baik atau positif. Tentu saja kritik ini, yang pertama ini, kritik ini bisa membuat komunikasi bisa langsung berubah, ya. Ketidaknyamanan seseorang langsung hilang, kemudian akan terjadi hambatan dalam berkomunikasi. Yang kedua, apabila dalam komunikasi ada niat mengkritik ini menjelekkan, kemudian bukan yang untuk memperbaiki dan disampaikan dengan cara yang baik, dan jangan di muka umum. Selanjutnya adalah upaya menjatuhkan orang lain. Ya, tentu saja menjatuhkan seseorang di depan umum saat berkomunikasi ini akan membuat kenyamanan berkomunikasi menjadi rusak atau hancur. Berikutnya adalah menyalahkan. Ya, tentu saja kita sebagai makhluk terbuka apabila disalahkan di depan umum juga akan berubah kenyamanan kita saat berkomunikasi. Berikutnya adalah penilaian yang salah. Ya. Jadi apabila ada seorang komunikator sedang menyampaikan pesan, kemudian dinilai salah oleh komunikan, diberikan feedback yang salah, maka ini akan bisa merusak kenyamanan berkomunikasi. Atau komunikasi yang terlalu dini menawarkan pemecahan masalah. Nah, ini seringkali terjadi komunikasi antara laki-laki dan perempuan, ya. Nah, tipikal laki-laki itu ingin selalu cepat mengakhiri pembicaraan dengan menawarkan pemecahan solusi masalah, sementara perempuan itu seringkali berkomunikasi dengan tujuan untuk melakukan atau mengekspresikan perasaan, tidak mau buru-buru untuk diberikan tawaran pemecahan masalah. Kadang-kadang pemecahan masalahnya sudah dia punya, tapi hanya ingin express feeling saja atau ingin menyampaikan ekspresi perasaannya atau kondisi perasaannya saja, ya. Ini seringkali merusak komunikasi, dan ini termasuk terjadi pada diri saya sendiri. Seringkali bermasalah komunikasi dengan istri saya ini gara-gara saya sebagai laki-laki seringkali langsung menawarkan solusi, ya, sok pahlawan gitu ceritanya, ya. Ya, sampai kita pada tujuan dari materi ini, yaitu teknik komunikasi yang efektif. Ya, teknik komunikasi yang efektif dimulai dengan kemampuan kita untuk mendengar dengan aktif. Ya, mendengar dengan aktif itu secara konsentrasi, kita benar-benar mengarahkan perhatian kita full pada komunikator atau kepada orang yang sedang mengirimkan pesan, kemudian mengarahkan seluruh fisik kita untuk bersikap siap untuk menerima informasi, ya, dan secara aktif
memberikan respon atau feedback kepada komunikator, ya. Berikutnya teknik yang kedua yaitu terampil dalam berbicara, ya, dan ini memang harus dilatih, ya. Latihan. Tentu saja ini diawali dengan soft skill, ya. Kita memang menyiapkan diri untuk berkomunikasi dengan baik. Sebelumnya kita akan mempersiapkan diri, baik pengetahuan kita, ya, pengalaman kita, semuanya kita siapkan untuk tampil komunikasi berbicara secara terampil, ya. Berikutnya, komunikasi ini efektif apabila gaya bicara yang kita tampilkan itu sesuai dengan komunikan, ya. Berikutnya, penampilan yang menarik, ya. Pakaian yang baik, pandangan mata yang ke arah komunikan, ya. Ekspresi wajah yang kita siapkan, berbunga-bunga, siap, sikap badan yang menghormat kepada komunikator, ya. Suara, tulisan, senyum, jabat tangan. Dan yang juga penting ini adalah mengingat dari nama-nama komunikan, ya. Seorang komunikator atau orang yang sedang berbicara harus mengingat nama-nama orang yang diajak berbicara, yaitu akan meningkatkan efektivitas dalam komunikasi. Nah, berikutnya ini adalah terkait dengan soft skill, ya, yaitu kita memang punya niat untuk menyampaikan informasi itu, tidak berharap lebih, tidak berharap banyak, ya. Nah, itu akan bisa membuat komunikasi kita menjadi efektif dengan istilah tulus atau dalam bahasa spiritualnya itu ikhlas, ya. Kalau kita berbicara dengan tujuan tertentu, minta aplaus, minta dihormati, dan lain sebagainya, ini seringkali akan membuat komunikasi akan tidak efektif, ya. Getaran energi kita itu tidak sampai kepada hati penerima pesan, gitu, ya. Nah, ciri-ciri komunikasi yang tidak kurang efektif, ya, itu biasanya ditandai dengan banyak kalimat pengantarnya yang tidak bersesuaian dengan isi materi, ya, atau disebut dengan bertele-tele, ya. Malu-malu, marah-marah, kurang jelas dalam tujuan, ada maksud yang disembunyikan, ya, terlalu banyak nonverbal, komunikasi yang dibangun tidak memberikan ruang untuk terjadinya diskusi atau hanya mempertahankan komunikasi satu arah, tidak responsif terhadap respon balik dari komunikan, tidak nyambung dengan pesan yang disampaikan, dan tidak terbuka dengan pesan atau tema yang sedang dibicarakan, ya. Sedangkan syarat komunikasi itu akan efektif bila satu, pemahaman terhadap potensi diri, ya, cara bicara, sikap tubuh, pemahaman terhadap orang yang diajak komunikasi. Tadi kita komunikasi itu akan nyaman, enak apabila kita memberikan pendekatan mirip dengan lawan bicara. Nah, untuk bisa kita memiripkan dengan lawan bicara, maka kita harus paham kepada lawan bicara. Berikutnya adalah pemahaman waktu komunikasi, apakah waktu kita memberikan pesan itu cocok sesuai dengan waktunya. Misalkan kita ngobrol soal kerjaan, ya, padahal kita sedang lagi makan, ya, itu biasanya akan menghilangkan selera makan, gitu, ya.
penguasaan pesan, penguasaan tempat, penciptaan suasana, ya. Kemarin dalam proses komunikasi kita melihat bahwa seringkali pesan itu akan terganggu sampai ke komunikan apabila lingkungannya tidak mendukung. Nah, penciptaan suasana dan lingkungan saat komunikasi ini penting untuk meningkatkan komunikasi menjadi aktif, efektif. Maksud saya komunikasi efektif itu salah satunya pesan, tempat, suasananya, ya. Kemudian penguatan dengan isyarat-isyarat. Jadi komunikasi akan bisa meningkatkan efektivitas jika didukung dengan nonverbal yang sesuai, ya. Untuk meningkatkan efektivitas dalam komunikasi, maka jarak saat berkomunikasi antar individu menjadi penting. Ini disampaikan oleh Ellen Pease, ya. The intimate zone, jarak komunikasi 6-18 inci. Kalau di sentimeter kan menjadi 15-45, ya. Ini kalau kita sedang berbicara 2 orang atau 3 orang kelompok kecil, ya. Ini cocoknya membentuk posisi duduk yang saling berhadapan dengan jarak 45 cm atau posisi berdiri. Tapi ini harus diwaspadai untuk masa-masa pandemi. Ini tidak boleh mengatur jarak kurang dari 1 meter, ya. Jadi efektivitas komunikasi akan berkurang nanti saat komunikasi pada saat Anda menerapkan protokol kesehatan dengan jarak 1 meter, karena ini maksimalnya 45 cm jika mau ngobrol, ya. Ya. Jarak 18-45 ing atau 45 sampai 120 cm. Ini bicara kegiatan sosial dengan teman yang kita kenal baik, ya. Ini jaraknya bisa sampai 1,2 cm. 120 cm atau 1 meter lebih 20 cm, ya. Ini untuk personal zone, ya, yang kalau kita dalam sebuah kegiatan kelas misalkan, ini bisa mempertahankan jarak sampai 120 cm. Tapi kalau lagi apel malam minggu, ini intimate zone, ya. Intim zone itu 15-45 cm. Sambil agak sedikit ngobrolnya berbisik gitu biar mesra. Oke, itu intimate zone. Sedangkan jarak yang kedua tadi 120 cm itu personal zone. Dan sekarang yang ketiga adalah social zone, jarak komunikasi 4 meter sampai 4 sampai 12 feet, 12 kaki. 1,5 hingga 3,5 meter bicara dengan orang asing, ya. Bicara dengan orang yang kita ajak bicara yang baru kenal, misalkan orang yang kita temui di jalan untuk bertanya alamat, ya. Itu kita harus mempertahankan jarak 1,5 hingga 3,5 meter, ya. Ini mempertahankan jarak aman, ya. Walaupun ini akan meningkatkan risiko komunikasinya menjadi tidak efektif. Contohnya dia bertanya, di mana Jalan Ahmad Yani, Gang Masyarakat nomor 2, maka Anda harus mempertahankan jarak 1,5 sampai 3,5 meter dengan menjawab, oh, Jalan Ahmad Yani, Gang Masyarakat nomor 2 itu ada di dekat Jalan Elang misalkan, gitu, ya. Ya, apa? Kenapa? Gitu. Biasanya kita agak kenceng-kenceng saat ngomong, ya, karena jaraknya memang agak lumayan jauh. Nah, selanjutnya kalau kita berada pada public zone atau komunikasi massa, ya. Komunikasi publik, ya. Maaf, komunikasi publik, ya, jaraknya 12 feet atau lebih dari 3,5 meter, ya. Ini kita lakukan biasanya karena jaraknya jauh, apalagi kalau orangnya banyak, kita akan menggunakan media, ya, media pengeras suara. Kalau tidak menggunakan media pengeras suara, maka kita harus berbicara dalam sebuah ruang yang tertutup. Oke, itu lebih efektif.
untuk meningkatkan efektivitas. Ya, mendengarkan secara efektif ya. Untuk mendengarkan secara efektif ini, maka kita harus punya motivasi, motivasi ya. Kita akan mendengarkan dengan serius bila kita punya motivasi memang untuk mendengarkan materi yang sedang kita sampaikan, yang sedang disampaikan oleh komunikator. Berikutnya adalah mengadakan kontak mata, mempertahankan kontak mata, menunjukkan minat, showing interest, kemudian hindari hal-hal yang mengganggu, contohnya suara HP atau distraction action. Ya, hindari suara HP, suara motor, ya, suara orang dan lain-lain. Tidak memotong pembicaraan atau memberikan interrupting ya. Bersikap wajar, being natural ya. Tidak terlalu berlebihan, santai, wajar ya. Ya, itu mendengarkan secara efektif ya. Being motivation, make eye contact, showing interest, distraction action, and interrupting ya. Setelah yang terakhir adalah being natural. Keuntungan apa yang kita dapat dalam mendengarkan secara aktif? Yang pertama, keuntungan yang kita peroleh apabila pendengar atau komunikan itu aktif kepada komunikator, maka sang komunikator akan merasa dianggap penting dan dihargai. Yang kedua, kita akan menunjukkan perasaan kita pada orang lain. Yang ketiga adalah menghargai kehadiran orang lain. Ya. Jika kita bersikap sebaliknya, mendengarkan tapi tidak aktif atau pasif, orang akan merasa kurang dihargai, kita kurang tahu perasaan orang lain karena kita tidak merasa harus tahu perasaannya atau kurang mau tahu perasaan komunikator, sehingga komunikator akan merasa kurang dihargai kehadirannya. Ya. Hambatan yang sering muncul dalam mendengarkan secara aktif itu yang pertama adalah sesuai dengan proses komunikasi kemarin, ada communicator, ada pesan ya diterima oleh melalui media, diterima oleh komunikan, kemudian akan bisa memberikan respon yang positif, itu tergantung lingkungan. Nah, lingkungan di sini yang bisa mengganggu ya. Hambatan saat seseorang sedang mendengarkan secara aktif itu yang pertama kadang-kadang suara-suara yang timbul di sekeliling lingkungan, misalkan suara bising ya, suara bising, bahkan suara handphone kita sendiri atau handphone teman ya. Kemudian kondisi fisiologisnya, konsentrasinya lagi terganggu, fisiologisnya lagi lelah ya, fisiologisnya capek, lelah ya, kemudian psikologinya ada asumsi, harapan, mood, pengalaman sebelumnya dan lain sebagainya, itu semua menjadikan seseorang yang sedang kita ajak bicara atau kita sendiri dalam mendengarkan orang lain itu menjadi kurang aktif ya, atau malas-malasan. Nah, sekarang kalau kita menjadi komunikator atau pihak yang sedang berbicara, bagaimana perasaan Anda ketika seseorang benar-benar mendengarkan Anda, ya kan? Maka Anda akan merasa dihargai, dihormati, dipeduliin, sudah ada. Nah, yang penting itu akan terbina hubungan yang baik, ya. Hubungan yang baik ini nanti akan bisa menerima sinyal energi ketulusan, ya, yang dikirimkan oleh si komunikator. Ya, ada perasaan senang, nyaman, puas, gitu. Selanjutnya dampak yang mungkin timbul dari komunikasi yang efektif itu, yang pertama produktivitas bisa meningkat ya, hubungan sosial semakin kuat ya, ada kerjasama yang juga baik, ada bisa memecahkan masalah
ya. Kemudian akan mengurangi stres. Untuk perilaku pendengar ya atau komunikan itu dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pembicara ya atau pembicara atau komunikator. Pengetahuan tentang komunikator, tingkat pendidikan komunikator, jenis kelamin, usia, status sosial, afiliasi politik. Nah, kadang-kadang ini seringkali terjadi bukan di Indonesia. Di Indonesia kita masih belum terlalu ya terwarnai oleh politik karena partai kita banyak. Berbeda dengan di Amerika. Di Amerika itu hanya ada 2 partai, Republik atau Demokrat. Dan ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat di sana, sampai-sampai terbawa dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkomunikasi. Ya, bila Demokrat bertemu dengan Republik itu sudah ada hambatan psikologi di sana karena afiliasi politik yang berbeda. Tapi kalau di Indonesia enggak terlalu. Orang Golkar, orang PDI, orang Gerindra, orang Nasdem, orang Partai Amanah Nasional dan lain-lain itu tidak terlalu terpengaruh ya. Kecuali pada masa-masa tertentu atau suhu politik sedang meningkat seperti saat ini, sedang ada pilkada ya, dan seringkali terjadi gesekan-gesekan sosial politik. Yang sering terjadi di Indonesia ini masalah afiliasi agama ya, karena jiwa nasionalisme kepada agamanya, maka kemudian seringkali ini mempengaruhi gaya komunikasinya ya. Ini agak bisa berpengaruh di Indonesia. Kemudian pekerjaan dan pendapatan seseorang juga akan berpengaruh. Apakah dia siap mendengarkan komunikan siap mendengarkan komunikator apabila pendapatan mereka sama atau pekerjaannya mirip-mirip gitu ya. Kalau enggak sama dianggap kurang level gitu, terus enggak mau dengerin. Nah, ini biasanya mengganggu. Ini perilaku-perilaku pendengar yang dapat merusak komunikasi. Kemudian keanggotaan dalam komunikasi, nah ini sering terjadi di perbedaan organisasi. Misalkan organisasi pencak silat itu ada Tapak Suci, kemudian ada SH Teratai, ada Kerasakti ya. Nah, ini bisa berpengaruh saat komunikasi. Perilaku dari anggota-anggota organisasi ini seringkali stereotip atau menganggap rendah pada organisasi lain, dan itu bisa berakibat perilaku ini bisa berakibat mengganggu komunikasi. Berikutnya latar belakang geografis atau kebudayaan. Nah, ini karena ini sering juga terjadi di Indonesia. Kita sering melihat pamer nama besar suku ya, misalkan suku-suku tertentu yang tidak saya sebutkan merasa lebih baik dari suku yang lain, dan itu menjadi hambatan komunikasi ya, perilaku yang kurang baik ya, yang akan bisa berpengaruh pada komunikasi. Nah, alangkah lebih baiknya bila kita akan coba belajar untuk merefleksikan bagaimana berlatih menjadi pendengar yang aktif ya. Nah, tentu saja ini kita akan belajar untuk menjadi pendengar ini karena seringkali bidan itu menganggap tidak penting kata-kata klien ya, sehingga menyebabkan frustasi pada diri klien, merasa tidak dianggap, tidak dihargai, seperti materi yang sedang kita bahas ini ya. Ini makanya kita mulai awal dari sejak sekarang itu belajar untuk mengontrol perilaku kita agar bisa menjadi seorang pendengar yang baik, otomatis bisa menjadi bidan yang baik. Ya, ini ada 5 hukum komunikasi yang efektif ya, yang kita kenal dengan istilah REACH ya. Yang pertama adalah respect ya. Sifat dasar manusia adalah kebutuhan untuk dihargai ya, maka kita harus menghargai orang lain ya, dengan istilah respect. Kita harus respect pada orang lain ya. Yang kedua adalah
empati, kemampuan mendengar atau merasakan dari perasaan dan situasi orang lain. Yang ketiga adalah audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik dengan memanfaatkan media audiovisual yang tepat. Yang ketiga adalah clarity, ya. Kalau kita mau bicaranya itu efektif, maka harus clarity, jelas, terbuka, transparan, ya. Yang kelima adalah humble, ya. Sifat humble ini karena sifat dasar tadi, komunikasi bisa efektif apabila disampaikan dengan tulus. Nah, orang yang hatinya tulus itu tentunya itu harus punya sifat rendah hati, bukan rendah diri, ya. Saya garis bawahi rendah hati. Rendah hati itu tadi hambatan-hambatan masalah organisasi, masalah kebudayaan, masalah agama, masalah partai, masalah pendidikan dan lain sebagainya itu tidak boleh mendominasi saat berbicara, ya. Semua itu harus bisa diturunkan egonya, baru kita bisa merasa rendah, baru kita bisa jatuh pada posisi rendah hati dan kita akan bisa berkomunikasi dengan tulus. Kalaupun kita menjadi pendengar, maka kita menjadi pendengar yang sangat baik. Kalau kita menjadi komunikator, kita akan menyampaikan dengan bahasa yang sesuai dan nyaman, ya. Nah, komunikasi yang nyaman itu nanti kita akan simpulkan dalam komunikasi soft skill, ya. Oke, tambahan untuk perilaku ini, selain kita lihat tadi di depan, ada perilaku-perilaku yang berkait dengan organisasi, keagamaan, dan lain-lain. Ini secara umum dibagi menjadi 3 perilaku seseorang itu. Yang pertama disebut dengan perilaku submisif, ialah merasa terhambat untuk mengungkapkan perasaan, ya. Membiarkan orang lain yang mengambil keputusan, walau sebenarnya dia ingin terlibat, ya. Biasanya kita kenal, dia sering mengatakan, I'm not okay, you are okay. Ya, seperti itu. Itu perilaku submisif. Ya, dia merasa nggak kurang nyaman dan dia lebih suka orang lain saja yang mengambil alih, ya. Itu namanya perilaku submisif. Padahal sebenarnya dia mau, ya. Perilaku yang kedua yang sering tampak dalam komunikasi adalah dengan istilah perilaku agresif. Perilaku ini adalah perilaku untuk mencapai sasaran dengan merugikan orang lain atau dikenal dengan perilaku mendominasi orang lain. Ya, biasanya kita kenal dengan perilaku agresif ini kalau yang sering mengatakan aku saja, kamu nggak usah, gitu. Atau bahasa Inggrisnya I'm okay, you are not okay, gitu. Aku yang lebih pantas, kamu nggak pantas, gitu. Nah, yang sering ngomong begitu itu kita istilahkan dengan perilaku agresif, ya. Yang ketiga adalah perilaku yang asertif. Nah, ini perilaku yang sesuai atribut soft skill Akbid Permata Husada adalah perilaku asertif. Ia dapat mengungkapkan pandangan, perasaan secara terus terang tanpa melukai orang lain, ya. Biasanya kita kenal dengan aku siap, tapi kalau kamu siap nggak apa-apa, gitu, ya. Itu bijaksana sekali, ya. I'm okay, but you're okay too, gitu, ya. Aku bisa, kalau kamu bisa, monggo, gitu. Nah, itu perilaku asertif namanya, ya. Perilaku yang dia siap, tapi dia juga siap menerima orang lain. Ini yang harus dipelajari dari perilaku seorang bidan, ya. Meskipun dia merasa hebat, tapi dia harus menghebatkan pasiennya. Dia harus merasa bahwa pasiennya juga hebat, gitu. Bukan berarti jatuh pada perilaku agresif yang merasa bahwa bidannya hebat, pasien itu nggak ngerti apa-apa, gitu. Ini seringkali kejadiannya dalam dunia komunikasi, bidan dan pasien jatuh pada perilaku agresif.
Jadi kita simpulkan bahwa seorang komunikator yang baik itu adalah juga seorang komunikan yang baik. Pendengar yang baik itu adalah pendengar dengan kemampuan empati yang baik. Ya. Dan itu dikenal dengan istilah perilaku asertif. Itu kesimpulan dari materi kita malam ini. Malam ini. Ini kan diberikan pagi ya. Semoga bisa diterima dengan baik materi ini dan ditelaah dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga menjadi cahaya untuk menerangi kehidupan Anda menjadi lebih baik. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Salam.